Selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1, saya Carlos Michael. Dan saya Poppy Zedra. Pemirsa, hari ini kita akan membahas topik mengenai keselamatan udara di Bandara Soekarno-Hatta. Indonesia Air Traffic Controllers Association atau IATCA mengkhawatirkan landasan pacu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pasalnya, beban landasan pacu berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan. Wakil Ketua 1 IATCA, Andri Budi Sitomorang mengatakan 84 pesawat terbang setiap jam di Suta. Kondisi ini melebihi batas aturan yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan, Bandara Soekarno-Hatta seharusnya hanya boleh mencapai 76 pesawat per jam, di mana menurut Budi seharusnya pergerakan pesawat landing dan take off adalah 1 pesawat per 3 menit. Budi menambahkan jika kondisi ini terus terjadi, maka waktu aman mendarat dan terbang pesawat di Bandara Suta akan berkurang. Hal ini akan membahayakan penerbangan yang berada di Bandara Suta. Pihak IATCA berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, melakukan evaluasi atas hal tersebut. Pihak IATCA juga mengaku sudah mengadu kepada Air Navigation atau Airnav, namun tidak mendapatkan tanggapan. Sementara itu, terkait laporan dugaan Airnav melanggar batas keselamatan di Bandara Suta, manajemen Airnav langsung membantah dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Pihak Airnav menegaskan bahwa Airnav Indonesia dan AP2 bekerjasama dengan pengelolaan layanan navigasi asal Inggris, UK NATS, dengan tujuan meningkatkan kapasitas pergerakan pesawat di bandara hingga 86 pergerakan per jam. Manajemen Airnav menambahkan bahwa selama prosedur dan regulasi terpenuhi, keselamatan akan tetap terjaga. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas bagaimana topik mengenai keselamatan udara di Bandara Soekarno-Hatta. Iya, dan bersama kita hari ini akan hadir Direktur Utama Airnav, ada Bapak Novi Rianto, dan di ujung telepon saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Bidang Humas DPP IATCA, ada Pak Ahmad Izasi. Kita langsung ke Pak Ahmad Izasi dulu. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang. Iya, dengan Carlos dan Poppy, ini dikeluarkan oleh IATCA, Indonesia Air Traffic Controllers Association, bahwa ada over 8 pesawat yang take off maupun landing di Bandara Soekarno-Hatta. Temuan ini berdasarkan apa, dan kalau dikatakan membahayakan, apa yang berbahaya, Pak Ahmad? Iya, memang kami dari DPP IATCA menerima surat dari DPC IATCA Jakarta, dari DPC IATCA Jakarta pada tanggal 4 atau 5 Juli, mereka menyurati bahwa diduga terjadi penyimpangan slot time di Bandara Soekarno-Hatta sampai dengan 84 pergerakan. Memang itu terjadi pada saat kita memasuki masa peak season Idul Fitri, tetapi tidak di setiap hari kita mengalami 84 pergerakan. Pada saat peak season Idul Fitri memang ada penambahan slot time, tentunya di pesawat-pesawat extra flight untuk menampung keinginan daripada pengguna jasa penerbangan yang mudik, sehingga ada slot yang ditambah untuk irregular flight. Nah ini kemudian memang ada sampai dengan 84 pergerakan, tetapi tidak di setiap hari. Dan 84 pergerakan itu juga tidak di setiap jam, hanya satu kali saja itu pada satu hari mencapai 84 pergerakan. Jadi 84 pergerakan per jam begitu ya? Gimana Mas?
Ini 84 pergerakan per jam, Pak Ahmad. 84 pergerakan, ya pada satu hari itu 84 pergerakan di jam itu. Jadi kalau mungkin kita... Tapi tidak di tiap jam, Pak Ahmad? Tidak tiap jam. Hanya peak hours. Kita mengatakan peak hours itu adalah 84. Artinya peak hours itu dalam satu hari, pergerakan tertinggi yang terjadi adalah 84. Namun tidak tiap jam itu 84. Tapi kalau kita hitung di peak hour-nya kemudian ada berapa jam peak hour-nya? Di peak hour itu artinya pada satu jam pergerakan yang tertinggi. Nah, pada hari itu pergerakan yang tertinggi dalam satu jam itu adalah 84. Iya, saya paham bahwa kemudian 84 jam pergerakan itu terjadi di beberapa jam, misalnya untuk Bandara Soekarno-Hatta. Enggak, Pak, yang diangkat oleh teman-teman dari DPC IATKA Jakarta adalah bahwa yang tertinggi pergerakannya pada satu jam itu adalah 84 pergerakan pesawat yang take off dan landing. Nah, ini yang kemudian menurut teman-teman dari DPC IATKA Jakarta tidak sesuai dengan IM nomor 8 yang kita hanya membatasi 76 pergerakan per jam. Namun perlu dipahami juga bahwa kejadian itu terjadi pada saat masa peak season Idul Fitri. Biasanya pada saat peak season itu memang ada beberapa penambahan slot yang dilakukan baik oleh Airnav Angkasa Pura II yang bekerjasama dengan IASM. Begitu juga dengan izin-izin keluarnya kan dari Direktorat Angkutan Udara. Iya, Pak Ahmad, kita ingin tanyakan di luar peak season misalnya di Idul Fitri, misalnya Lebaran kemarin, adakah kemudian angka yang lebih dari 86 jam ini? Ya. 86 pergerakan maksud saya. Di luar Idul Fitri ya? Di luar Idul Fitri. Di luar Idul Fitri. Di luar Idul Fitri, kalau di luar Idul Fitri itu dengan masih berlakunya IM nomor 8 tahun 2016 tidak ada. Oke, baik Pak Ahmad, terakhir sebelum kita nanti memperkenalkan narasumber lainnya, Anda mengatakan dari IATKA bahwa pergerakan sebanyak ini 84 pergerakan atau 86 pergerakan itu berbahaya untuk keamanan lalu lintas di Bandara Soekarno-Hatta sendiri. Sebenarnya apa yang berbahaya? Landasannya kah atau takut terlalu padat atau seperti apa sebenarnya? Ya, yang mengatakan berbahaya ini kan teman-teman dari IATKA DPC Jakarta. Kalau ini kan dari DPP memang kami mengapresiasi apa yang dikatakan oleh teman-teman DPC Jakarta bahwa mereka melaporkan kepada kami ini sudah tinggi loh Mas, ini sudah 84 pergerakan per jam pada satu jam itu ada 84 pergerakan per jam. Kalau dilihat dari sisi safety-nya kami air traffic controller, seluruh air traffic control di Indonesia selalu memegang nomor 1 adalah safety, nomor 2 adalah safety, dan nomor 3 adalah safety. Jadi safety, dan safety. Kami jamin dari DPP bahwa kalau untuk pengaturan pesawatnya, insya Allah kita menjaga safety. Hanya saja mungkin yang dikeluhkan oleh mereka adalah padatnya penerbangan. Padatnya penerbangan sehingga mungkin pada saat mereka bertugas itu rasa fatigue-nya berbeda ketika mereka melakukan pengontrolan bukan pada saat jam-jam sibuk seperti itu. Saya punya angka di sini Pak Ahmad, 76 pesawat untuk normalnya. Artinya ini over 8 begitu. Tidakkah kemungkinan bahwa ya kalau ATC misalnya terlalu sibuk, misalnya ada penambahan sumber daya, ataukah memang terlalu berbahaya kalau harus mengambil resiko walaupun berapa harus lewat 76 misalnya? Kalau kita berbicara slot di sini 76 berarti yang dihitung adalah kemampuan runway itu untuk menampung pesawat. Kemampuan runway justru ya, bukan ATC ya? Gimana? Justru kemampuan runway-nya, bukan air traffic control-nya ya? Maksudnya begini, 76 itu adalah angka yang kita hitung dalam satu jam itu sepertinya layak untuk dilakukan take off dan landing sejumlah 76 pergerakan take off dan landing mix ya. Take off dan landing itu 76 pergerakan untuk satu jam di dalam satu runway. Hitungannya seperti itu kalau slot time. Nah, kalau kemudian terjadi 84 itu
Nah, ini yang kemudian diduga oleh teman-teman IATK Jakarta bahwa terjadi penyimpangan slot. Nah, ini yang kami mengapresiasi laporan ini, dan kami juga teman-teman DPC maupun teman-teman DPP sudah berbicara dengan pihak Airnav. Kita akan melihat kenapa ini terjadi dengan data yang diberikan oleh teman-teman DPC IATK Jakarta. Namun harus kita pahami kejadian ini tidak setiap hari terjadi di angka 84 dalam 1 jam. Ini terjadi hanya pada saat peak season Idul Fitri. Oke, Pak, tapi artinya ini ketika walaupun tidak terjadi setiap hari, dari sisi keselamatannya bagaimana di Indonesia? Kalau dari sisi keselamatan, saya yakin teman-teman bisa menjamin. Hanya saja mungkin yang harus kita perhatikan adalah rasa fatigue, Mbak. Rasa fatigue pada saat mereka melakukan pengontrolan pesawat itu memang berbeda. Kita tidak bisa menunjukkan fatigue-nya itu seperti apa. Yang bisa merasakan adalah teman-teman dari air traffic control itu sendiri. Jadi mungkin ramainya pesawat di udara pada saat mereka melakukan pengontrolan, pada saat mereka memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan yang harusnya katakan dalam 1 menit harus memberikan perintah, instruksi atau clearance itu sekian kata. Ini dengan kejadian kemarin mereka mungkin dapat dikatakan tidak istirahat gitu, ngomong terus gitu sampai kerongkongannya kering lah, istilahnya seperti itu. Nah, ini yang mereka rasakan, kok capek ya hari ini. Begitu dilihat, ternyata 84 pergerakan per jam nih. Secara tidak mereka sadari hari itu 84 pergerakan per jam. Nah, mereka merasa ini kayaknya sudah tidak safe. Itu menurut mereka. Menurut mereka ini sudah tidak safe. Yang mereka tanya adalah dugaan adanya penyimpangan slot. Dugaan adanya penyimpangan slot yang nantinya terkait dengan safety. Pada saat pergerakan 84 itu terjadi, itu tidak terjadi apa-apa kan? Tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi insiden, tidak apalagi terjadi accident. Itu tidak ada sama sekali, hanya saja rasa fatigue. Nah, ini yang dikhawatirkan mereka kalau terus-terusan seperti ini bisa terjadi ancaman seperti itu menurut mereka, kan gitu kan. Nah, ini yang sedang kita bicarakan dengan pihak Airnav dengan data yang kita miliki, apa yang harus kita lakukan. Iya. Sebelum saya ke Airnav, terakhir Pak Ahmad, Anda dari tadi menekankan soal ada penyimpangan slot. Apakah kemudian artinya ini penyimpangan dilakukan oleh siapa, misalnya Airnav kah atau siapa? Ini kan baru dugaan, Mas, yang dilaporkan. Dugaan oleh, itu seharusnya kemudian sudah punya objek, misalnya siapa yang kira-kira melakukan penyimpangan ini. Ini kan baru dugaan. Ini baru dugaan. Kita tidak melakukan tuduhan, tapi ini baru dugaan. Kemungkinan ada penyimpangan slot. Ini baru dugaan. Bisa saja ini dugaan yang dilakukan oleh teman-teman IATK Jakarta. Nah, kami dari DPP IATK ingin menempatkan bisa saja 84 pergerakan yang terjadi pada hari itu juga bukan karena penyimpangan slot. Bisa jadi ada penyimpangan slot, bisa jadi juga tidak. Makanya ini kan masih dalam area yang belum terlihat dengan jelas. Kami harus membicarakan hal ini dengan pihak Airnav, dengan pihak IASN, dengan pihak regulator, kenapa hal ini bisa terjadi. Dan kemudian juga kita harus melihat kondisi pada saat itu bagaimana, cuacanya seperti apa, apakah kemudian ada delay pesawat yang berangkat dari bandara keberangkatan menuju Soekarno-Hatta, dan ini harus dilihat. Jadi kita tidak bisa melihat hanya satu sisi, hanya saja laporan dari rekan kami IATK Jakarta, cabang Jakarta, ini perlu kami tindak lanjuti, bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena ini masih dugaan. Nah, agar tidak menduga-duga, tentunya kan kita harus duduk satu meja untuk membicarakan hal ini. Kalau memang ada penyimpangan, tentunya harus ada koreksi dari semua pihak. Oke, Pak Ahmad, ini sudah duduk satu meja atau belum dengan pihak Airnav sendiri, Pak Ahmad? Ya, setelah teman-teman IATK DPC Jakarta mengirimkan surat kepada kami, kemudian DPP IATK Jakarta, DPC IATK Jakarta, kemudian juga dengan serikat karyawannya bertemu dengan Direktur Utama Airnav Indonesia, Bapak Novi Rianto, dan kita memang mengatakan bahwa kalau memang terjadi sesuatu, ayo kita bicarakan, tidak terjadi polemik di luar. Dan perlu diketahui, Airnav Indonesia sendiri mempunyai manual operasi untuk perhitungan runway capacity. Runway capacity ya. Baik. Pak Ahmad, tahan sebentar. Kami juga akan menghadirkan Dirut Airnav, Pak Novi Rianto. Nanti yang bersangkutan juga akan menjelaskan itu. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali tetap bersama Lanstock.